Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekarang itu bahkan ada kampung YouTuber itu istilahnya ya. Ya sah-sah saja selama tidak ada kecurangan dan kebohongan dan tidak ada kepura-puraan. Kalau baik boleh saja kita katakan baik. Ya. Tapi kalau buruk jangan bilang baik hanya supaya banyak itu tadi, jangan. Nah, dari sisi kita Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin beliau mengatakan begini, kalau orang memujimu jangan serta-merta kau senang dengan pujian itu, karena pujian itu menyebutkan, mengungkapkan kebaikan dan kesempurnaan. Jadi kalau kita dipuji jangan langsung senang, tapi tengoklah dalam dirimu, adakah sifat-sifat yang pantas dengan yang kau dipuji. Andai pun ada dan kita senang, itu pun bukan karena senang dipuji orang itu, tapi senang karena Allah memberi kita sifat yang mulia, sifat yang baik itu. Orang merasakan kebaikan sifat kita. Sebaliknya, kalau kita dipuji ternyata tidak ada sifat yang pantas kita dipuji dengannya, fa farahuka bil madhi ghayatul jununi. Kalau kau dipuji dan tidak ada sifat yang pantas dengan kau dipuji, tapi kau masih senang dengan pujian itu, maka senang itu puncak segala kegilaanmu. Boleh kita berkarya, tapi sebetulnya khawatirnya begitu tadi, merusak amal kita. Memang banyak itu konten-kontennya edukatif, betul, tutorial yang betul, kita apresiasi boleh, tapi jangan berlebihan. Kan cenderung membuat banyak kebohongan macam-macam itu yang nggak boleh, gitu. Sebatas itu wajar, nggak ada masalah. Orang satu bulan bisa ratusan juta kok itu fee-nya itu. Nah, sekarang orang malas itu ke perusahaan, ke kantor itu, mending YouTuber saja itu kaya raya. Iya, nggak, itu sah-sah saja. Ya, selama tidak ada unsur khid'ah, penipuan dan sebagainya, ya nggak ada masalah. Tutorial yang bermanfaat, nggak ada masalah. Tapi jangan kalau urusan ibadah jangan niatkan nanti sholat tahajud itu upload juga, ya kelewatan Pak gitu. Kalau bagaimana cara bikin tahu, ternak lele bolehlah gitu kan, orang bisa belajar ini. Dan kita banyak belajar kok, demi Allah kita banyak belajar. Saya sekarang cukup bisa lah membuat black garlic itu, kan istri saya konsumsi black garlic itu. Saya dulu penasaran, beli mahal Pak, satu botol mesin mahal itu ratusan ribu. Saya coba bikin sekali dua kali, berhasil, saya bisa. Kan bermanfaat dengan tutorial seperti itu, jadi banyak manfaat. Tapi kita jangan berlebihan lah, sederhana saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi saya sangat menarik dengan pernyataan Ustaz yang orang tua ingin anaknya bercerai sebab orang tua punya calon sendiri. Sedangkan anak sama istrinya tidak ada masalah apa-apa, baik-baik saja dan rukun-rukun saja, tapi orang tua minta sendiri untuk anaknya. Nah, barakallahu fikum. Memang ada khilaf di antara ulama. Itu tadi kan hadis ya. Hadis kasusnya itu tadi yang kita ceritakan. Namun sisi lain memang seperti Abdullah bin Umar pernah diperintah oleh ayahnya untuk bercerai gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan ini, coba perhatikan dulu apa dasar alasan orang tua. Itu perlu diteliti. Kalau permintaan cerai orang tua kita karena faktor yang syar'i, misalnya suami nggak sholat, suami mabuk, itu mutlak ditaati. Tapi kalau hanya sekedar selera, sebenarnya mengatakan tidak. Saya ingin punya menantu yang rambutnya lurus malah punya rambut keriting, itu nggak ada urusan itu. Itu nggak ada urusan, itu selera saja. Saya ingin punya mantu yang mancung, malah pesek, aku nggak senang. Itu selera. Nah, selera bisa dimusyawarahkan. Makanya mohon maaf ya, kalau udah mau nikahkan anak itu memang agak susah, nggak sekali jadi Pak. Orang tua punya pilihan, anak nggak cocok, anak punya pilihan, orang tua nggak cocok, maka harus dimusyawarahkan. Saya sarankan kita orang tua harus legowo Pak. Ya, kalau anak itu nurut sama kita, terpaksa nikah dengan orang yang kita inginkan, ya, nurut sama orang tuanya karena nggak berdaya dia itu. Kalaupun terjadi masalah nanti dia lemah, nggak ada masalah itu. Cerai lagi dia. Kan aku dulu dipaksa sama bapakku, memang aku senang sama kamu, pasti banyak masalah. Tapi kalau anak itu pilihan mereka sendiri, ya, itu lebih kuat, lebih tangguh menghadapi masalah Pak. Ya, lebih kuat menghadapi masalah, mereka lebih tangguh.
Toh ini sudah pilihan kita, kesepakatan kita. Jadi kalau ada masalah dia lebih eksis, Pak. Maka orang tua harus legowo. Selama itu hanya urusan selera, ya udahlah ngalah lah. Saya pengen punya menantu yang putih, biar cucunya putih. Menantu ireng ya. Nggak apa-apa. Kenapa sih? Orang mulianya kan bukan fisik kan. Tapi kalau masalah akidah, ini menantu pemabuk, boleh diceraikan. Maka cerai itu 3, Pak. Namanya tolak dari suami, khulu dari istri, dan kita fasah. Jadi bisa dipisahkan mereka itu. Pemabuk gitu kan, penjudi, ya sudah, apalagi menyakiti istri, ya Allah gitu. Harus dipisahkan. Makanya nggak mutlak, memang tengok dulu apa alasan orang tua nyuruh anak cerai. Kalau urusan syar'i, urusan akidah, urusan ibadah, mutlak taati. Tapi kalau urusan selera, bapak itu pengen makan tempe, menantu kok suka tahu, apa bedanya toh Pak, tempe tahu? Sama-sama dele kan begitu kan? Nggak ada masalah. Tapi jangan saya ajak sholat ke masjid, nggak pernah mau itu menurut saya. Memang nggak pernah sholat dia. Udah, kita ceraikan dia. Ceraikan anak saya. Kenapa? Iya, memang nggak mutlak, muqayyad. Sangat ditentukan oleh sebab. Ya, sebabnya apa? Jadi kalau sebabnya itu syar'i, Pak, alasan agama, yang mutlak, ya taat. Ya. Apakah orang tua mutlak ditaati? Enggak, Pak. Coba saya kasih gambaran. Dalam surat Luqman ayat 15, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, wa in jahadaka, kalau bapak ibu memaksamu untuk apa? Antusyrika bi, untuk kau sekutukan dengan sesuatu selain aku. Fala tutim, jangan kau taati. Jadi Allah mencabut hak orang itu ditaati oleh anaknya kalau orang itu perintahkan maksiat anaknya itu, enggak boleh ditaati. Tapi kalau orang tua nyuruh taat kepada Allah, salat, ibadah, mutlak ditaati, Pak. Jangan orang tua, orang pun kita taati. Allah alam bisawab. Jazakumullah. Nah. Rumah dekat masjid, suara imam terdengar sampai ke rumah. Saya, kami perempuan mengikuti bacaan imam, terutama sholat subuh. Rasulullah tidak melarang perempuan ke masjid. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, uhibbus sholata ma'aka. Aku senang sholat bersama ya Rasulullah di masjid ini. Rasul mengatakan apa? Qad alimtu, aku tahu. Karena Rasul sering lihat perempuan itu. Akan tetapi kata Nabi, sholatmu di rumahmu itu lebih utama, lebih baik ketimbang sholatmu di masjid kaummu. Jadi ada istilah dalam hadis itu masjidul qaum, masjid yang khusus untuk wanita-wanita sholat di situ. Jadi kita nggak biasa ya, ada masjidnya itu namanya masjidul qaum, perempuan aja di situ itu, imamnya juga perempuan tanpa adzan tentu ya, untuk perempuan itu. Jadi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu, dan sholatmu di masjid kaum lebih baik dari sholatmu di masjid bersama kaum laki-laki. Artinya tidak dalam mutlak, lebih utama di rumah. Pertanyaannya, apakah kalau saya sholat di rumah yang ya dengar sih suaranya, bisa nggak berimam dengan yang di masjid itu? Mungkin begitu pertanyaannya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi imamah bermakmum itu boleh, walaupun kita nggak bisa melihat imam, selama terdengar bacaan nggak ada masalah. Asal jangan terlalu jauh gitu kan. Bapak sholat di sini, imamnya Masjidil Haram, memang lihat itu di TV itu, ya nggak kena kejauhan. Bahkan dipisah, apalagi waktu ya, 4 jam bedanya. Jarak itu nggak ada masalah. Imam Syafi'i mengatakan ada jalan, bisa dengan jalan, apalagi sholat itu kan bisa dengan kebun, tembok, nggak ada masalah. Pertama, kita melihat gerakan imam, atau kalau nggak lihat gerakan imam langsung, gerakan orang di belakang imam, begitu seterusnya. Kita ada di shop yang ke-20, nggak kelihatan imamnya, depan kita yang lihat, yang kita lihat. Kalaupun nggak ngelihat, cukup dengan suaranya, ya, itu boleh. Tapi kalau ibu mau datang ke masjid, insya Allah nggak ada masalah. Dan seorang suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid, itu hati-hati. Pak, mama mau ke masjid, nggak boleh. Itu nggak boleh kita melarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian menghalang-halangi hamba Allah yang wanita untuk ke masjid. Jangan dihalangi. Dengan catatan kata Nabi, wahunna tafilatun. Sedang mereka dalam keadaan tafil. Apa itu tafilat?
Sa'usaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ghairu mutatayyibah wa ghairu mutabarrijah. Jadi ibu kalau ke masjid jangan pakai wangian. Masya Allah disemprot-semprot tubuhnya mau kenanya. Belum kelihatan orangnya udah kecium aromanya. Udah pergi orangnya masih ketinggalan itu baunya. Jangan, haram. Ya. Yang kedua ghairu mutabarrijah. Mutabarrijah itu waduh pakai lipstik, pakai eyeshadow, pakai apa? Mau kemana ibu? Jangan. Ya lazimnya perempuan lah gitu kan. Itu yang disebut dengan ghairu tafilat, tidak itu tadi. Nanti kalau ketemu suami lah baru nggak usah pakai semprotan, buka tutupnya, kuyurin itu ke tubuh ibu, supaya harum banget itu, umpamanya begitu ya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Cara berdoa setiap selesai sholat, apakah mengangkat tangan? Nah, barakallahu fiik. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan satu bab raf'ul aidi fid du'a, yaitu mengangkat tangan dalam berdoa. Dan Imam Nawawi mengatakan mengangkat tangan dalam doa adalah min adabid du'a, termasuk adab dalam doa. Enggak selamanya angkat tangan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fahuwa sajidun. Saat di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud dalam salat itu. Apa perintah Nabi? Aktsiru fi du'a, perbanyaklah dalam sujud itu doa. Apa ngangkat tangan? Susah. Ya sudah enggak apa-apa. Jadi enggak ada masalah. Kalau mungkin angkat tangan itu min adab, termasuk etika dalam berdoa, minta. Yang enggak saya temukan riwayat itu membalik tangan, enggak ada. Tolak bala, Allah madfa'annal waba wal bala wal faksha begini. Enggak, tetap menadakan tangan. Kenapa begini? Kan nolak. Yang nolak itu Allah, bukan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah hilangkan bala kepada Allah. Bukan kita ikuti nolak. Ini apa ini? Jadi jangan pakai takwil begitu ya. Jadi tetap doa itu raf'ul aidi, menadakan tangan. Ya. Bukan begini. Ya minta ya tetap tangan ditengadahkan ke atas. Ya. Itu asumsi, Pak. Nolak itu begini. Wallahu a'lam. Saya kira begitu Ustaz Mulyadi. Nah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali duduk bersama di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.